sekian lama. Udah segitu aja. Kalau mau lengkap besok malam di mana itu? Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak, di dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau tak berakhlak, oh negara jadi rusak. Untuk selanjutnya acara bisa dimulai? Bisa dimulai? Girang Bang Haji datang. Senang. Wong Cirebon senang. Wong Pabuaran Kidul senang. Bahagia. Alhamdulillah. Doanya diijab. Hujannya reda. Bang Haji datang dengan keadaan sehat walafiat. Ada ketum kita tercinta. Ada Mbah Yai Muharrar. Ada Gus Paris. Ada kiai lain semuanya. Selamat datang di acara PWILS Tabligh Akbar bersama Bang Haji Rhoma Irama menyambut dan menyongsong bulan suci Ramadan. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Untuk selanjutnya saya mohon dengan hormat dan sangat kepada Ketum PWILS yang terhormat untuk memberikan sambutan selamat datang atas kehadiran beliau Bang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, ashabul fadail, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati orang tua kami, orang tua saya Kiai Al-Haj Mbah Yai Raden Haji Rhoma Irama atalallahu baqa'ah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, terus bisa membimbing kita semua, memberikan satu wejangan-wejangan melalui lagu-lagunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua masyarakat Indonesia. Kemudian hadirin sekalian masyarakat Pabuaran, pada malam hari ini beliau alhamdulillah hadir di Pabuaran. Ini sebetulnya ngiras-ngirus. Kalau kata bahasa Cirebon ngiras-ngirus. Ngiras-ngirus itu ya mung seirus. Ngiras-ngirus dalam rangka beliau besok malam ada konser Akbar Soneta di lapangan Ranggajati Cirebon. Barangkali panjenengan semua mau datang ke sana silakan, nanti bisa menghubungi orang-orang yang menjual tiketnya. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini Pabuaran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kehadiran seorang legend. Seorang legend yaitu adalah Mbah Yai Rhoma Irama. Ini adalah seorang yang legendaris.
bukan sekedar di Jakarta tapi di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia. Maka beliau walaupun sudah sepuh, dengan tenaga apa adanya, keadaan apa adanya, beliau datang dan beliau ingin menyapa panjenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampaiannya nanti kalau Mbah Yai Roma lagi ngaji, lagi memberikan wajangan, jangan ngantuk nih. Siapa saja yang ngantuk, nanti sudah pengajiannya selesai nggak usah dibangunin, digotong di kuburan sebelah sana aja. Ya, saudara sekalian, saya dengan Mbah Yai Roma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Insya Allah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Idama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah sallallahu, karena beliau semua beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu dusta kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi. Maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina, terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam, karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka, tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab
menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi, sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua, sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup, rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap, ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda, ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri, bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Katiri, Ad-Damimi, Basalama bin Arfan bin Shu'aib, oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman. Mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian, buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri, namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut, mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang dirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau seumpama Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang. Saudara, betul ya betul? Betul ya betul? Mau saya buka? Biar kalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Jawab yang kencang. As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri negara komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar
Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, Al-Attas itu marga Ba'alwi apa marga Jawa? Ba'alwi apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'alwi menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib, buka sejak. Siapa yang komunis? Siapa yang komunis? Cie-cie, leres, leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka, bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Tuh ayah. Leres itu. Jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Kita jawab cie-cie. Kita jawab, yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama, garda terbetal membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibbinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma. Saudara-saudara sekalian, Banser di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Banser di PKI. Kiai Said Akil di Yahudi. Kiai Said Akil katanya agen Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? Tes DNA. Kalau Mbah Yai Said Akil dari Sunan Gunung Jati, J1 itu dari Rasulullah, J1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Yai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, justru mereka genetikanya Yahudi Askenazi. Ayo biar bareng-bareng bilang ye. Betul. Kebalik apa kagak? Fitnah apa kagak? Memutar balikan fakta apa kagak? Orang Pabuarnya sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas apa belum? Jangan mudah dibohongi saudara-saudara. Betul. Masya Allah, sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasannya katanya orang bodohnya Ba'alwi 1 itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Yahud. Mazhab Islam ada apa tidak kayak gitu? Ayande di Islam yang menunjukkan bahwa orang bodoh lebih hebat daripada 70 kiai ulama. Ayande upami mazhab Islam teh naon? Mazhab Islamnya eta inna akramakum indallahi
atqakum, yang paling takwa cek Gusti Allah nyaeta jalma anu paling bertak. Eta syariat eta ajarannya Rasul. Dia mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal nasabnya tidak terbukti, tidak tersambung. Dia mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah, padahal genetikanya tidak sama dengan Rasulullah. Kurang sopan kepada para ulama, para kiai, menfitnah kepada para ulama, para kiai, kemudian juga menjelek-jelekkan para ulama, para kiai. Sampai terjadi, saudara, di Kalimantan dibuktikan bahwasanya katanya kakinya Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama, wajahnya ulama dengan kiai. Itu mereka datang kepada kiai, begitu datang ke kiai urusan dengan kiai, kakinya Ba'alwi itu menjejak sirai ulama sampai kiainya jatuh. Sekarang saya tanya, apakah kalian sebagai anak bangsa mau diperlakukan seperti itu? Kalian diperlakukan di bumi pertiwi, di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri. Mereka itu adalah imigran dari Yaman. Sekarang saya tanya, kalian mungkin ada yang TKI, ada yang TKW di Saudi Arabia, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea Selatan. Saya tanya, adakah imigran Indonesia, TKI di Indonesia yang berani menjelek-jelekkan Saudi? Ada tidak? Menjelekkan ulama-ulama Saudi di Saudi, ada tidak? Menjelekkan pemerintah Taiwan, ada tidak? Menjelekkan perintah Malaysia, ada tidak? Menjelekkan perintah daripada Korea Selatan, ada? Semua menghormati, tapi Ba'alwi datang, mereka tidak tahu malu. Begitu Ba'alwi datang, sudahlah Indonesianya diakui negara sendiri. Semua pahlawan katanya termasuk golongan Ba'alwi yang mendirikan Indonesia, Ba'alwi. Setelah itu memperbudak rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Ini lahirlah para pejuang bangsa Indonesia, membela agama, membela Rasulullah, membela negara bangsa di depan kalian, yaitu adalah baret merah, pakaian hitam. Ini adalah PWI, Laskar Sabilillah, segera dibentuk di Pabuaran. Siap saudara. Sampai Mbak Yai Ma'ruf Amin, tahu Mbak Yai Ma'ruf Amin? Siapa Mbak Yai Ma'ruf Amin? Wakil presiden, kemudian dia termasuk Rois Amnah Gotul. Sampean orang NU apa bukan? Siapa yang ngacung NU? Ternyata PWI Laskar Sabilillah semuanya warga yang mencintai yang mencintai ulama yang menghormati ulama Datanglah Pak Ba'alwi, pengen lebih hebat daripada ulama Kiai Pabuaran, pengen lebih hebat. Mereka nggak pernah ngajar, tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah bersusah-pusah Iqra, mengajari dengan teliti orang-orang di Pabuaran, dari kampung ke kampung. Mereka tidak pernah. Tiba-tiba mereka datang mengklaim masjid, menguasai masyarakat. Katanya Pabuaran, atau katanya Cirebon, atau katanya Pekalongan, Malang ini adalah daerah kami, bukan daerah kalian semua. Sejak kapan enteng lamun? Betul? Ngalamun apa gedabros ngelamun? Masya Allah, Masya dusta yang mereka tebarkan sangat luar biasa. Mbak Yai Ma'ruf Amin orang ulama besar. Sampean menghormati Mbak Yai Ma'ruf Amin tidak? Mbak Yai Ma'ruf Amin itu adalah cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya Syarif Hidayat. Itu beliau itu cucunya Sultan Hasanuddin dari Kiai Nawawi Banten. Dari Kiai Nawawi Banten juga cucunya. Dan masih juga kaitan saudara dengan Mbah Yai Roma Irama. Ini satu saudara sama dengan saya. Cuma beda dakwah. Kalau saya dakwahnya ngaji, kalau beliau dakwahnya musik. Ma'ruf Amin alim apa tidak? Alim apa tidak? Kiai Ma'ruf Amin dengan Ba'alwi lebih alim mana? Lebih pintar mana?
Tapi ketika Ba'alwi, ketika Yai Ma'ruf Amin diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga NKRI dari kaum-kaum terorisme, dari faham-faham radikal, maka diamanatkan untuk menjadi wakil presiden. Itu Ba'alwi kebakaran Makanya kalau jadi orang jenggotnya jangan panjang nantinya kebakar. Subhanallah, kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan, menyebut Yai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin tidak ada kiainya, karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi jangan sebut kiai, sebut namanya aja. Kemudian titel gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama. Membangun akhlak apa merusak akhlak? Tiba-tiba katanya mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab akhlak kayak model bagaimana yang mau ente bangun? Betul betul? Betul betul? Kalau NU mau membangun akhlak bisa. Nah, kalau ente nggak ada akhlaknya. Betul betul? Itu Yai Ma'ruf Amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget, orang NU jangan kaget ya. Siapapun Ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus harus menangani ini semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas, walaupun dalam hati Anda maafkan mereka. Tetapi dalam masalah masalah ketegasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian, orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'alwi dan Habib, nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan Ma'ruf Amin babi apa babi. Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ki Ma'ruf Amin di babi-babi saudara. Gus Dur di buta mata buta hati, buta mata buta hati. Sudah keterlaluan. Mbah Hasyim Asy'ari Syekhul Akbar wa Imamun Nahdliyin, disebutnya cuma Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter, orang bodoh. Dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya, Pak. Kurang ajar apa tidak? Saya tanya kepada orang Pabuaran, apakah Mbah Hasyim orang alim apa bukan? Kalau sumpah Mbah Hasyim tidak alim, tidak mungkin murid-muridnya, santrinya tersebar di seluruh Indonesia bisa mendirikan pesantren besar semacam pesantren Lilboyo, pesantren Poso, pesantren Buntet. Betul betul? Mereka adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka pun ilmunya belum mencapai Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, orang segitu alimnya, dianggap oleh Ba'alwi Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter. Astagfir. Ini putue Kanjeng Nabi, ini cucu Rasulullah apa Dajjal? Jawab yang keras, cucunya Rasulullah apa Dajjal? Cucunya Rasulullah apa Dajjal? Ini bukan perkataan cucunya Rasulullah. Makanya Ki Imaduddin Al-Bantani dan saya dan para ulama muda Nahdlatul Ulama tergerak secara ilmiah dibahas. Ternyata mereka nasabe cangkok, pantesan sifatnya juga ngakunya pengen disebutnya cucunya Rasulullah, tapi akhlaknya kayak ternyata tidak Maka saudara-saudara sekalian, disinilah kita membangun PWI Laskar Sabilillah. Kalau ada yang mengatakan untuk memecah belah, itu sangat salah. Tapi untuk membentengi setiap pojok Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menyelamatkan umat Islam dan warga Indonesia. Kehormatan negeri ini harus kita junjung setinggi-tingginya. Para ulama, para kiai harus kita junjung setinggi-tingginya. Para kiai, para ulama kita harus kita junjung hormati setinggi-tingginya. Maka ketika ada PWI Laskar Sabilillah, tidak boleh lagi ada seorang Ba'alwi yang mencaci maki para ulama. Kalau seumpama ada di antara Ba'alwi di Pabuaran atau di mana yang mencaci maki para ulama, saya perintahkan kepada Laskar Sabilillah, cari sampai liang, cari sampai ning liangnya welut sekalipun. Sebab ini udah nggak bener. Kiai dijelek-jelekkan nggak? Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka dari itu saudara-saudara kalian, panjenengan semua harus hati-hati di dalam masalah menanggapi hal semacam ini, karena zamanul fitnah itu sangat luar biasa. Yang benar dibohong-bohong, yang bohong dianggap. Mereka bukan sekedar ingin membegeser para ulama, tapi mereka ingin menggeser Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imamnya siapa Imam Syafi'i? Orang Pabuaran imamnya imam siapa? Kalau subuh kunut apa tidak? Berarti Imam Syafi'i. Kata seorang Habib, ada yang mengatakan Wali Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain itu secara zahir, ilmu zahir sama dengan Imam Syafi'i, tapi secara ilmu batin spiritual jauh di atas Imam Syafi'i. Saya tanya, ini benar apa? Dusta apa benar? Apa kalian mau ikut ke Ahmad bin Zain? Jadi mazhab Ahmad bin Zain, meninggalkan mazhab Imam Syafi'i? Kalian lebih megang mazhab Syafi'i apa mazhab Ahmad bin Zain? Yang tegas Imam Syafi'i apa mazhab Ahmad bin Zain? Imam Syafi'i apa Ba'alwi? Kalau ada yang mengatakan Habib ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i, bohong apa dusta? Ini dalam rangka glorifikasi, mengunggul-unggulkan klan mereka seolah-olah mereka itu klan yang paling hebat. Sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu hafal hadis kira-kira cuma 1 juta hadis. Berapa? 1 juta. Imam Ahmad bin Hanbal juga 1 juta hadis. Tapi katanya Abdullah bin Faqih Malang, seorang Ba'alwi yang punya pesantren di Malang, katanya hafal hadis 7 juta hadis. Berarti pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Jawab, pengen diakui lebih hebat daripada Imam? Pengen diakui lebih hebat daripada Imam Malik, lebih hebat daripada Imam Hambali, lebih hebat daripada segalanya. Inilah bangsa genetika Yahudi Askenazi. Mereka pengennya ada di atas, dan ketika di atas mereka menjajah dan memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Inilah yang kita jaga oleh PWI Laskar Sabilillah Tampit. Faham? Sampai katanya ada yang mengatakan Habib Abdullah bin Faqih Malang mengatakan bahwa murid aneh tidak pantas ente Hasan. Habib Hasan yang ada di Jakarta bercerita, murid aneh itu nggak pantas ente, yang pantas jadi murid aneh itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Model semacam ini dusta penggedabrus. Gedabrus apa dusta? Aja baraknya ini sampean. Imam Syafi'i diperlakukan seperti itu. Ini fakta, bukan bohong, bukan fitnah. Ada dalam kitabnya, kalian bisa, sebagainya ada di tayangan video-videonya. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Kemudian saudara-saudara sekalian, bukan sekedar Imam Syafi'i, Kanjeng Nabi pun mau digeser, Kanjeng Nabi mau digeser. Ya, saudara, Al-Faqihul Mugaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali. Saya tanya, Kanjeng Nabi mi'rajnya selama hidup berapa kali? Kalau ada orang mengatakan ini mbah saya Faqih Mugaddam katanya bisa mi'raj sehari 70 kali, ini bohong, dusta atau karomah ini? Karomah apa dusta? Para ulama bukan sekedar itu,
Mekah Madinah pun dikacangin. Kata yang mengatakan bahwasanya diem di Hadramaut dan Tarim lebih utama daripada haji dan umroh di Mekah dan di Madinah. Ini faham seperti ini, faham Islam apa bukan? Agama Islam apa bukan? Sesat apa sesat? Kalau supaya ada yang mengatakan Tarim Hadramaut lebih utama dari Mekah dan Madinah, sesat apa tidak? Siapa orang Pabuaran yang mempercayai itu semua? Anda sudah keluar daripada ajaran Islam. PWI Laskar Sabila tegas semacam itu untuk memberikan edukasi kepada kalian. Sampai haji dan umroh mau digeser, di Tarim sudah ada Ka'bah buatan, Ka'bah palsu, kuburannya Nabi Hud, diputerin kayak orang tawaf. Maka akhirnya ada umroh ziarah ke Tarim. Astagfir, Gusti Allahnya juga dikacangin. Katanya Gusti Allah itu kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu sama Habib. Kalau Habib Umar Al-Muhtar mengizinkan, maka Gusti Allah nurunin musibah. Kalau seumpama Habib Umar Muhtar tidak mengizinkan, berarti musibahnya tidak turun. Jadi musibah dari zaman dulu sampai hari kiamat, katanya harus izin dulu sama Umar Al-Muhtar. Gusti Allah tuh kalah sama Pak Ali, Pak. Sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Mau saya tunjukkan bukunya, siapa yang pengen tahu bukunya datang ke Bunda Pesantren, saya tunjukkan bukunya nanti. Betul betul? Bahwa ini bukan fitnah, tapi ini adalah sesuatu doktrin ajaran yang membahayakan, bukan sekedar membahayakan Nahdlatul Ulama saja, tapi membahayakan kalian sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Faham? Soalnya nanti saya terlalu semangat ya, sampai saya lupa sama orang tua ini. Nanti insya Allah ini Mbak Yai mau ngaji, maksudnya biar saya yang capek dulu supaya beliaunya santai. Sebab kalau marahi wong Pabuaran agak sulit, sulit. Makanya kalau datang ke sini belum dikasih makan, saya juga ngenes juga sih ke masjid. Ini biasa orang Pabuaran agak pelit-pelit. Hari ning buntet sih bakal ada kiai datang, itu kiai ku aja kongkon ngomong dingin, kongkon mangan dingin, kongkon ngopi dingin. Gue lagi cerita, tapi bakal nih kene kongkon mainnya dingin nyawis belah bapak. Mangannya langka anai tisu. Kalau di buntet itu tisu ikut tes mangan, ning Pabuaran sih durung mangan dipai tisu, nisu ya apa? Angger ali ngomong bari wong medit ku ya. Sampean siap mendengarkan wajangannya Mbak Yai Roma? Sampean siap mendengarkan uraian nasihat sesepuh? Ini sesepuh kalian ya, dengarkan dengan kuping dan hati. Beliau tidak bisa lama-lama karena beliau besok pagi harus cek sound ya. Jadi diperhatikan secermat-cermatnya. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ketum kita. Mudah-mudahan semua yang beliau sampaikan bersabdi dada, PWI makin jaya. PWI makin jaya. Ibu Harol silakan. Walau Kalimatan, ini orang dermawan di PWI. Insya Allah mau ngasih 25 juta. Mau ngasih 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Roma Irama, Romo Kiai Abbas, ugi banyak para kiai yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon operator langsung aja. Siapa yang tanya? Ayo yang tanya, silakan. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodik, PWI LS dari Kota Brebes. Saya mau mempertanyakan, mengapa orang-orang masyarakat masih percaya dengan habaib, sedangkan habaib tidak mengajarkan alibata atau Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jawab Habib
karena Habib mampu menutup pintu neraka. Kalau yang yang apa itu jawab Habib gitu. Jadi kenapa harus cinta kepada Habib dan sebagainya? Kenapa tidak cinta pribumi? Karena beliau ini terlalu mengkultuskan. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Pada akhirnya seperti itu. Lahirlah apa itu generasi-generasi ulama di Nusantara, dimulai yang asli udah dari dulu ya, sebelum Romo Yai Imaduddin sudah banyak ulama yang memberikan pencerahan bahwa Ba'alawi itu tidak min dzurriyyati Rasul. Kenapa bisa seperti itu? Yang punya nama Habib cuman Rasulullah. Sebagaimana kiai-kiai kampung mengajarin kita di setiap sebelum jamaah pujian. Bagaimana pujiannya? Huwal habibul ladzi turja tuhulikul. Huwa Kanjeng Nabi Muhammad, huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad al Habib. Habib itu nama kekhususannya Kanjeng Nabi. Sebagaimana Ruhullah nama kekhususannya Nabi Isa, sebagaimana Kalimullah nama kekhususannya Nabi Musa, sebagaimana Khalilullah nama kekhususannya Nabi Ibrahim. Tapi dari zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, tabi'in al-awwalin, al-mutaakhirin, nyampe ulama-ulama salafus sholih, nyampe sekarang tidak ada satupun ulama-ulama yang berani nyomot Habib sebagai nama julukannya. Tidak ada. Bahkan umatnya Nabi, umatnya orang Yahudi, orang Nasara, umatnya nabi-nabi terdahulu, tidak ada yang berani nyomot nama. Hanya Ba'alawi yang berani nyomot, nyuri, rampok nama Kanjeng Nabi, sehingga memanggil Habib dengan nama Habib hukum haram. Apabila ada Habib datang, maka jangan pernah dipanggil Habib, karena Habib itu adalah namanya Kanjeng Nabi. Jadi pada dasarnya mereka itu kenapa memuliakan, karena terlalu mengkultuskan. Paham? Ya. Ada lagi? Ya. Kiai, ini panitia tadi nanya nih, Haji Topik nih katanya mau disumbang berapa sama Pak Kiai nih acara? Katanya 25 juta. Haji Topik nih nanya. Ada lagi? Halo. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal beliau itu udah 3 tahun yang lalu. Yai Muharrar itu terkenal ulama dermawan di Jawa Tengah, dan alhamdulillah sekarang beliau sangat fenomenal sekali dengan kedermawannya itu. Dan insya Allah saya yakin beliau akan menguncurkan dana 25 juta untuk acara PWILS. Siap, amin, amin. Antum wali Yai, antum wali Allah. Amin, amin. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PWI Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon. Sebetulnya ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Jangan banyak-banyak, satu aja. Udah penting udah dikasih duit. Satu aja, 3. Tentang katanya kalau masuk ini Om Habib, orang meninggal cukup ditempel, katanya bebas dari itu. Kedua tentang katanya satu aja. Udah ibarat duit guys. Tidak ada satupun dalil Quran, hadis, kaul ulama yang mengatakan hanya nempel ke apa itu, ke kening kemudian terlepas dari siksa api neraka. Nggak ada. Seumpamanya ada, itu adalah fatwa palsu yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi. Tangan. Oke, ayo. Ya, Kiai, ini untuk panitia dulu ini. Katanya mau disumbang berapa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasruddin dari PC Bulakamba Brebes. Iya. Saya ingin bertanya langsung, ketentuan dari sekarang bahwa Ba'alawi sudah jelas hukumnya, maka kita harus menentukan hukum dari sekarang. Saya minta Pak Kiai hukum tentukan dari sekarang. Ya. Untuk Ba'alawi ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada tanggal 30, 31 dan 1 Februari 2026 berkumpul ulama se-Indonesia di Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in dalam forum Majma' Fuqaha. Diputuskan bahwa Ba'alawi atau Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, sedangkan Habib adalah nama kekhususannya Kanjeng Nabi, tidak boleh digunakan oleh siapapun. Seumpamanya ada
apabila panjenengan punya anak lahir diberi nama Habibullah, nggak apa-apa. Tapi kalau julukan itu julukan hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan tanya. Ya. Pak Kiai, Ya. ini panitia tuh Haji Topik. Ya. Katanya Pak Kiai mau ngasih 25 juta untuk nutupin kekurangannya. ini ditunggu nih sama panitia. Ya. Setuju? 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 Ya, apa itu tadi dipesan sama Romo Yai Abbas, orang PWI jangan terbiasa niru gayanya Mbak Alawi sering dawir. Setuju PWI tidak dawir? Tidak. Setuju PWI tidak dawir? Tidak. Seumpamanya bantu ala kadar kemampuan. Ya, ini ada uang. Itu berapa? Ya, ini. Dianu aja, langsung dianu aja. Ya. Seumpamanya nanti kita beri lagi, insya Allah lewat transfer. Dan tidak perlu dipamerkan Ditunggu, di sini. ya. Maten Ya, nggih? terima kasih. Nanti kalau saya pamerkan, saya malu sama Bang Roma karena Bang Roma pengen apa itu bantu 500 juta. Tenang Wabillahi ini. taufiq hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Warar. Mudah-mudahan ditransfer 25 juta. Pak Haji maaf, ini memang begini. Untuk selanjutnya Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Gus Abbas selaku Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Muharrar, dan juga para alimil ulama yang tidak saya sebutkan namanya karena memang saya nggak pegang catatannya ini, dan kepada Forkopimda yang saya hormati, Banser yang saya hormati, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, dan tentunya Laskar Sabilillah PWILS. Saya mau tanya, di Pabuaran ini ada fans Roma apa enggak? Alhamdulillah. Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Ya. Forza ini terbagi dua. Kayak NU juga. Ada struktural, ada kultural. Ya. Kalau yang struktural terikat dengan aturan organisasi, harus melaksanakan 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun maupun struktural maupun kultural, sejauh dia fans Roma and Soneta disebut Forza. Faham? Faham? Oke, kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza.
sekian lama. Udah segitu aja. Kalau mau lengkap besok malam di mana itu? Nah, di Jati apa? Rangga Jati ya. Dan sebelum saya lanjutkan, bahwa saya sudah usul sama Pak Ketum mengenai yel-yel dari PWILS ini. Kalau saya bilang PWILS, jawabannya Izul Islam wal Muslimin, Izu Indonesia wal Indonesian. Nah, hafal nggak? Kalau nggak hafal bikin dua. PWILS yang pertama Izul Islam wal Muslimin, artinya kejayaan Islam dan umat Islam. PWILS yang kedua PWILS Izu Indonesia wal Indonesian, artinya kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia. Faham PWI? Faham? Jadi yang pertama PWILS Izul Islam wal Muslimin, PWILS Izu Indonesia wal Indonesia. Oke? PWILS PWILS. Tambahan yang ketiga rahmatan lil alamin. Oke, Ketum. PWILS PWILS PWILS. Amin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Coba perhatikan ini ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan harus bahu-membahu, bantu-membantu dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Faham? Jadi menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar bukan hanya tugas orang-orang mukmin laki-laki, tapi itu juga kewajiban para wanita mukminat. Faham? Makanya saya usulkan kepada Ketum supaya ada PWILS wanita. Setuju? Setuju? PWILS. Berlupa lagi loh. PWILS. 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 Baik, ini kita harus hormat, salut, doakan pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujaddid, mujtahid daripada mengkritisi nasab Ba'alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mendalami mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Ba'alawi adalah G, bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogroup G itu adalah orang Kaukasus, dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Menahem Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Ba'alawi orang Yaman, ternyata mereka itu imigran, bukan orang Yaman, ya. Jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang mau merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat
Bahkan tadi Gus Asbas telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah dihinakan oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Nah, setelah saya telaah semua itu dari 3 aspek ini, maka saya menyatakan bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, ini harus kita laksanakan semua bangsa Indonesia. Kalau tidak, mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan khurafat-khurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu, merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Ba'alawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Jelas sekali arah mereka untuk menguasai Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu PWLS dan kita semua ini, termasuk Kiai Imad, termasuk Gus Abbas, ya, ini termasuk saya sendiri, termasuk Kiai Muharrar, ini dulunya Muhibbin. Betul nggak Kiai? Betul nggak? Saya sendiri dulu Muhibbin. Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda itu. Masya Allah. Nah, begitu dapat penjelasan dari tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Munaim Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah, kita jadi sekarang muhajirin, apa? Orang yang hijrah dari muhibbin menjadi mukimat, dari pecinta Ba'alawi menjadi pecinta Kiai Imad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa azamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada iman, dan berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, merekalah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWILS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu ke pintu dakwahnya, untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Ba'alawi, qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu.
wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Warujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Inilah tugas kita sekarang, PWILS. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, bangkit, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat ya bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, dan jelaskan bahaya-bahaya mereka. Kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan, dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWILS, PWILS, PWILS. Masih poho euy. Sakali deui, PWILS, PWILS, PWILS. Alhamdulillah. Jadi bahwa apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya, ini momentum yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Tidak juga mengatakan ya ayuhal muslimun, hai orang Islam. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab itu ada relevansinya, ada relasinya kepada Syiam Ramadan. Isra Mi'raj misinya dua. Apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama, untuk Allah memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafakur. Kemudian yang kedua, menerima perintah salat. Dengan tafakur maka manusia akan meyakini keberadaan Allah. Contoh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan aku tunjukkan bukti-bukti keberadaanku dalam alam ini dan pada diri mereka sendiri, agar mereka sadar, mereka yakin bahwa Allah adalah benar adanya. Inilah gunanya tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Contoh kecil saja, afara'aitum ma tahruthun, apakah kamu tidak melihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir, afara'aitum ma alladhi tashrabun, tidakkah kamu melihat, memikirkan air yang kamu minum?
A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Lagi-lagi kita diajak berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'a la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau aku mau, kata Allah, air yang kamu minum dari awan itu aku jadikan asin. Kenapa asin? Karena air yang diturunkan dari awan asalnya dari mana? Dari lautan yang dipanaskan oleh matahari. Dia menguap, naik ke awan, dan begitu turun tawar, tidak asin. Masya Allah. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir. Inilah tafakkur, memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Oke, kemudian pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ti, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah." Hai manusia, seandainya kamu ragu tentang hari berbangkit, kalau kamu ragu-ragu nggak percaya tentang Allah, maka coba tolong perhatikan bagaimana Allah menciptakan badanmu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini cari kaca yang besar ya bu, ya bu, telanjang jangan pakai baju, ngaca, tafakkaru fi khalqillah, renungkan ciptaan Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang cantik dan ganteng itu tadinya dari saripati tanah yang dimakan oleh orang tua kita, kemudian dari saripati tanah diproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Apa itu sperma? Air mani. Thumma min 'alaqah, kemudian air mani tadi diproses menjadi segumpal yang seperti darah. Thumma min mudghah, kemudian yang seperti darah tadi diproses menjadi segumpal daging. Lalu apa kata Allah? Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan aku kehendaki. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Dari daging tadi bu diukir kepala. Kepala diisi dengan otak yang bisa berpikir. Kepala diukir sepasang mata yang bisa melihat. Diukir sepasang telinga yang bisa mendengar. Diukir sepasang bibir yang bisa berkata. Kemudian badannya diisi dengan organ-organ tubuh yang struktural fungsional. Jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Dari daging tadi dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja, dibuatkan kaki untuk berjalan, yang laki-laki dibuatkan pestol-pestolan, yang perempuan dibikinin dompet-dompetan. Jangan kotor, ini tafakkur. Tafakkuru fi khalqillah, renungkan ciptaan Allah itu. Begitu telah sempurna jasadnya bayi tadi dalam rahim ibu kita, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, begitu telah selesai bayi tadi, maka aku hembuskan sebagian ruhku. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, maka dengan sebagian ruhullah itu kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, kamu bisa berpikir, kamu bisa bergerak dan lain sebagainya. Begitu sudah selesai janin dan ruhullah, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan sebagai bayi. Siapa yang bikin bayi ibu? Bapak kita? Ibu kita? Apa terjadi dengan sendirinya? Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Itulah gunanya tafakkur. Maka Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, linuriyahu min ayatina, agar Nabi diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, agar basyarah Nabi, keyakinan Nabi semakin kuat. Sudah kuat keyakinannya bahwa Allah itu ada, maka datanglah perintah sholat.
maka datanglah perintah puasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya. Melalui proses tafakur tadi, maka kita yakin ada Allah dan kita bisa melakukan Syamur Ramadan agar menjadi orang yang apa itu takwa? Ya, imtithalu amirillah wa jinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mau lebih lengkap besok kita ketemu ya. Dengan iringan soneta grup insyaallah. Jadi mari kita laksanakan Syamur Ramadan dalam rangka mencapai takwa. Lalu saya mau tanya, untuk apa takwa itu Bang Haji? Kok orang sana nggak takwa, nggak sholat, kok kaya-kaya? Orang sana nggak sholat, nggak takwa, kok Masya Allah senang-senang bahagia. Kalau bahagia Bang, buat apa takwa? Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, satu, akan diberikan makhraja, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Yang kedua, akan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rizki itu bukan hanya materi, rizki itu kesehatan, rizki kesenangan, rizki lingkungan kayak begini, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terutama akan diberikan jalan keluar. Berapa banyak orang-orang konglomerat yang kaya-kaya tiap malam nggak bisa tidur. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Tidak punya jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya, sehingga walaupun hartanya banyak, berarti persoalannya juga banyak. Dan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Faham? Oleh karena itu, kalau mau hidup bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat, tidak ada cara lain kecuali melaksanakan takwa. Amin Allahumma amin. Last but not least, saya ingin membawakan sebuah syair yang sesuai dengan tadi diceritakan Gus Abbas, dengan mengacu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena iman tanpa akhlak, takwa tanpa akhlak rusak. Semua harus dengan akhlak. Akhlak ada 3. Kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, animal, hewan dan tanaman. Oke, apa yang saya nyanyikan nanti diikuti ya. Oke? Hayya 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 hayya. Kurang kompak. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dengarkan, dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak.
Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Dengarkan baik-baik. Terukan. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram daram ram. PWLS, PWLS, PWLS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bang Haji. Semoga panjang umur, sehat badan, diberkahi oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk semua pihak, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Baik pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, kecamatan, polisi, TNI, ABRI, PWI, semua tingkatan se-Indonesia. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya doa penutup. Kim, pakai Zuhro mana? Pakai Zuhro? Ada? Ya. Ibu-ibu, jangan dulu pulang belum tutup doa. Kawin lagi nanti lakinya. Aneh. Ibu-ibu. Bu, doa dulu. Yang doa pulang biar kawin lagi lakinya.